Sama-sama dan kita mau naikkan pujian ini sebagai bukti kita menikmati kebahagiaan Tuhan sampai pada hari ini. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan Tuhan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan tahun berganti tahun, tahun berganti tahun, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari Tuhan, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan Tuhan Yesus baik, oh Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari katakan kepada samping kiri kanan, katakan bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Mari katakan kepada sebelahmu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, yeah, yeah. Oh, untuk selama-lamanya. Sekali lagi katakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sekali lagi Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, katakan sampai selamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sorakan sekali lagi, haleluya. 1, 2, 3, haleluya. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sana anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati,
Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Katakan, kamu diberkati. Oh, kamu diberkati, kamu dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Kamu diberkati, kamu diberkati, kamu dilimpahi atas sempurna anugerah limpahan bahas. Sekali lagi dengan segenap hati, kamu diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh yeah. Aku diberkati. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya Rabas, Iramata kaya Rabas. Ajar kami untuk terus beriman teguh kepada pribadi yang sangat mengasihi kami, Kristus Yesus Tuhan. Dan ketika kami menaruh pengharapan kami sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, maka kami percaya pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia. Pengharapan kami tidak pernah kecewa ketika kami taruh semuanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbashana Rabbo, Ya Rabbashika Rabbo, kami bersyukur sebab Tuhan Yesus baik. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya Tuhan. Bawa kami terus Roh Kudus, bawa kami terus Tuhan, menikmati hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Ya Rabbashana Rabbo, Ya Rabbashika Rabbo ya Bashe, Ya Rabbo ya Bashana. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang ya labas, sekarang ya labas, sekarang labas kaya bas. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada rasa bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, akan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya.
bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Tiada yang mustahil Tuhan, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bagiku dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku bertahan, janji-Mu genapi dalam waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Mari dengan segenap hati katakan kepada Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan namamu. Terima kasih Tuhan, kami memuliakan-Mu Tuhan, kami memuji Yesus dengan hati yang menyembah. Satu-satunya pengharapan kami yang tak pernah mengecewakan kami. Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Jadikan kami umat-Mu Tuhan, memiliki iman yang semakin hari semakin teguh. Dan ketika itu bisa terjadi ketika kami terus membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Ketika kami membangun doktrin yang benar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami terus membangun persekutuan
lewat komunitas yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan buat kami. Ini adalah dasar untuk membuat iman kami semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin teguh. Mari bangun hubunganmu yang lebih intim dengan Tuhan. Hidup berakar di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa ambil bagian di dalam persekutuan yang sudah ada. Supaya kita semua saling menopang, saling mendoakan dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang akan sanggup untuk menolong setiap kami. Kami mau katakan sore hari ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku berserahkan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang penanganan darimu. Dengan hati yang bersyukur katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku berserahkan, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang semua bangkit berdiri bersama-sama dan mari katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang yang siap menerima kemenangan dari Tuhan. Mari sekali lagi katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami berterima kasih buat kemenangan yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Tuhan, kami bisa jadi pemenang karena Engkau yang lebih dulu memenangkan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mempunyai iman yang teguh Tuhan. Kami membangun hidup kami di atas dasar Engkau sendiri Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk di dalam setiap kul kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bersatu hati, kami mau tumbuh bersama. Dan kami mau memenangkan jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berbicara pada kami semua, pesan bela isi hatimu yang disampaikan pada sore ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami serahkan dalam tangan kuasa Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom. Ya, kita ketemu lagi di kul yang pertama di tahun 2024 saudara ya. Jadi
kita sudah melalui 2023 dengan selamat. Ya tentunya selamat ya karena semuanya ada di sini masih hidup, masih bernapas, itu satu anugerah kasih karunia. Amin saudara? Amin. Ya seberapa kita yang hadir, saya mengucapkan terima kasih karena tidak mudah saudara untuk mengumpulkan semua kul yang ada di Rembang dan Lasem dalam satu kesempatan ini sama sekali tidak mudah. Karena kita tahu ya kalau saudara yang pernah keliling ke kul yang lain atau tanya jadwalnya itu jamnya beda-beda saudara ya. Ada yang mulai lebih dulu jam 3, setengah 4, ada yang mulai jam 5, ada yang jam 6, ada yang jam setengah 7 baru mulai atau jam 7 malah saudara. Ya selesainya juga beda-beda. Kita berusaha sebisa mungkin di fellowship gabungan kul ini supaya ambil jam yang semua bisa. Tapi kenyataannya memang tetap mesti ada yang tidak bisa atau berhalangan. Saudara terima kasih buat kehadirannya, saya sangat menghargai bagi kita semua yang tadi hujan-hujan dijemput di Lasem, hujan deras ya saudara ya. Saya juga hujan-hujan tapi naik mobil dari Blora saudara ya. Jadi saya keluar dari Blora hujan deras ya, Bloranya sudah reda, di jalan hujan, rupanya Lasem juga masih hujan sampai di sini sesuai dengan nubuatan dari Ci Andri apa siapa di grup tadi ya bilang, nah nanti sampai sini reda, ternyata reda beneran. Ya terima kasih buat kehadirannya saudara. Kita ada di tahun 2024 dan kita ada visi yang baru. Ya visi yang baru di tahun ini, kalau tahun lalu kita ada visi bangkit jadilah pemenang. Betul saudara? Kalau tahun ini kita pakai visi, apa saudara ada yang hafal? Beri iman teguh, jadilah terang. Nah ini bisa ditayangkan mungkin visinya. Wah jangan gambar saya terus ya, enggak enak saya. Kok seperti lihat cermin gitu saudara. Ya tolong temanya ditayangkan. Beriman teguh jadilah terang saudara. Nah nanti di tahun ini kita akan banyak bicara mengenai ini dari ibadah minggu, doa malam sampai di setiap kul. Nah saudara sebelum saya mau sharing firman Tuhan mengenai tema ini saudara. Ya mungkin ada sedikit yang mau saya sampaikan sama nanti beberapa lagi di tengah-tengah sharing saya saudara. Ya yang pertama kita tahun ini kita sudah memutuskan akan memakai materi atau bahan kul yang biasanya itu di mana? Di setiap kul saudara itu dibagi ya. Ada yang dibagi di HP, di-share atau ada yang dicetak saudara. Atau ada yang tidak dibagi sama sekali. Yang pasti saudara ya, loh kok ditampilkan yang ini tema visi ya. Yang pasti saudara nanti bahan kul atau materi yang sharing di tahun ini saudara mulai Rabu depan itu akan tidak lagi dibagi. Ya, tidak lagi dibagi kecuali yang tugas sharing nanti butuh rangkuman. Karena dari Pak David sendiri bisa menyanggupi untuk merangkum dari khotbah hari Minggu. Nah, jadi kita akan pakai khotbah hari Minggu saudara. Khotbah hari Minggu pagi dan sore diusahakan itu temanya sama, mirip, mendekati, ya senada saudara. Nah saudara nanti Pak David akan merangkum dan dia paling cepat katanya bisanya hari Selasa. Betul gitu ya Pak David ya? Selasa baru bisa, padahal kita kul hari Rabu. Tapi saya pastikan saudara yang ada di sini harusnya sebagian besar itu datang ibadah pagi atau sore, betul ya? Ada yang 2 kali? Atau yang ada yang nggak bisa datang pagi sama sore hari Minggu? Saudara? Saudara kalau usahakan sebisa mungkin yang tugas sharing firman itu datang ibadah Minggu pagi atau sore. Nah kalau tidak bisa nanti bisa minta sama Pak David rangkumannya saudara. Nah kalau masih tidak bisa lagi, atau pengen lebih cepat, kita ada di zaman yang canggih. Ada YouTube sekarang saudara ya. Saudara bisa lihat lewat YouTube-nya kita ibadah pagi, ibadah sore, itu semua sudah lengkap. Jadi tidak ada alasan yang dikasih tugas sharing, wah saya tidak ikut ibadah, lihat YouTube. Nah saudara, masih kurang jelas, minta Pak David hari Selasa. Nah saudara ini penting, kenapa? Karena kita perlu untuk bertumbuh, amin? Amin? Kalau dikasih tugas jangan ngeles terus ya, jangan oh saya enggak bisa. Saudara, enggak bisa itu, nah ini kadang-kadang saya melihat ada yang, mohon maaf ya, dikasih tugas sharing firman tuh hanya membaca saudara. Persis seperti yang dicetak di materinya itu. Ya ini kan kurang apa ya, entah kurang persiapan atau memang takut atau grogi atau mungkin enggak sempat, saya enggak tahu. Tapi kalau saudara datang ibadah minggu, pastikan saudara dapatkan sesuatu poin dari firman yang disampaikan. Pasti dapat dong, masa dari sekian 30
30 menit sampai 1 jam itu nggak dapat apa-apa, satu ayat pun atau satu poin pun dari firman pasti dapat kan? Amin saudara? Disuruh sharing, kamu dapat apa kemarin minggu? Bisa enggak? 3 menit, 5 menit? Biasanya kalau sudah kebiasaan sharing itu dikasih waktu 5 menit malah jadi 15 menit lebih saudara dan saudara. Nah saya rindu kita semua jangan cuma gembala kulnya aja ya. Gembala kul yang tahu siapa yang bisa dikasih tanggung jawab kepercayaan untuk sharing firman. Dan enggak usah lama-lama saudara. Kalau lama-lama nanti ngantuk ya. Ya cukup 5 menit saudara sampaikan saya dapat ini dari firman yang kemarin minggu pagi. Yang kedua siapa? Misalkan Pak Muadi ya atau mungkin saya atau Ibu Gembala. Saya mendapatkan ini. Bila perlu saudara sharing yang saudara sudah alami dari firman itu atau yang belum dialami tapi saudara mau tanya. Nah manfaatkan itu gembala kul saudara. Untuk apa? Untuk bertanya dan dia akan menjawab. Kalau gembala kulnya gak bisa gimana? Biar gembala kulnya nanti cari tahu. Rabu depan akan disampaikannya kalau dia udah dapat jawabannya. Nah saudara kita perlu lakukan hal-hal ini. Kenapa? Karena kul itu harus beda sama ibadah. Ya saudara enggak bisa kul itu hanya datang, duduk, diam, dengar, kemudian duit, kolektor saudara ya. Dan saudara tidak dapat apa-apa pulang saja seperti ibadah pindah. Kita tidak pengen seperti itu saudara. Kita pengen yang namanya persekutuan kelompok kecil itu harus ada namanya 2 arah, saling ada partisipasi saudara. Amin. Itulah kenapa kalau kul sudah mencapai jumlah anggotanya sampai 20 itu harusnya sudah dibagi 2 lagi saudara. Kenapa? Karena kalau sampai 20 lebih, yang pertama yang menyediakan makanan itu juga agak berat saudara, jujur ya saudara ya. Yang kedua, nanti biasanya kalau sharing itu ada yang gak dengerin atau mungkin dia karena saking luasnya, banyaknya orang itu kalau ada yang mau disuruh sharing waktunya gak cukup saudara. Nah saya rindu kita semua di tahun ini mau ambil komitmen, saya mau untuk lebih bertumbuh. Bertumbuh bukan hanya dalam iman tapi juga dalam apa saudara? Beriman teguh, jadilah terang. Nah kalau saudara mau jadi terang, saudara harus berani tampil. Amin saudara. Sebelum tampil di luar, sebelum tampil di depan gereja seperti ini orang banyak, hendaknya kita bisa berlatih di mana? Ya di kul saudara latihannya. Ayo tolong manfaatkan, budayakan kita benar-benar menghidupkan kul kita masing-masing. Jangan yang ngomong kalau saya datang, lu lagi yang sharing firman, yang WL juga kamu lagi. Jangan gitu saudara ya. Saya rindu kalau saya nanti datang ke kul-kul yang lain berganti-ganti, oh ini kok ternyata orang ini bisa sharing, ternyata orang ini bisa WL, bisa doa. Nah, amin saudara, mau? Amin? Mari kita buka ayat kita di Kolose 2 ayat yang ke-7 bisa tampilkan. Kolose 2 ayat yang ke-7 ya sebagai dasar firman Tuhan. Kolose 2 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. Ya. 1, 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara, saya sampaikan di doa malam minggu kemarin itu hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertambah teguh dalam iman. Nah, hari ini saya mau kita fokus pada kata-kata iman yang telah diajarkan kepadamu. Nah, ternyata iman itu bisa diajarkan saudara. Bisa diberitakan. Ada yang memberitakan, ada yang mengajar, ada yang menerima, menangkap. Amin saudara? Jadi kata-kata iman di sini, ini kan iman ini artinya kan kepercayaan. Iman itu sama dengan percaya. Nah, kepercayaan itu ternyata bisa diajarkan saudara. Ya, karena saya mempelajari kata-kata iman di sini juga bicara mengenai pengajaran. Ya, ada sesuatu yang kebenaran yang diajarkan itu menjadi dasar yang teguh karena iman itu datang dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, dasar iman adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kebenaran itu akan diajarkan kepada kita. Kita harus pegang baik-baik, kita jadi dasar kita yang teguh. Nah, kebenaran apa yang dimaksud yang bisa membuat iman itu jadi teguh? Apa yang dimaksud oleh Paulus? Karena kita belajar ini konteksnya Paulus yang ngomong saudara ya, Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Dia bilang, kamu dulu pernah diajari tentang iman. Nah, pegang teguh itu. Nah, saya mau kita belajar lebih lanjut. Ya, saya tidak akan lama saudara.
Kolose 1 ayat yang ke-23, apa yang gerangan yang dikatakan Paulus, apa yang diajarkan kepada Paulus sebelumnya. Di pasal yang pertama, Kolose 1 ayat 23, saudara-saudara, kita belajar saudara. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh, tidak bergoncang, jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah, apa saudara? Kamu dengar dan telah diberitakan atau dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, kata Paulus, telah menjadi pelayannya. Ternyata, hari Minggu kemarin saya juga sharingkan ini saudara. Dasar yang disampaikan, pengajaran yang diajarkan tentang iman oleh Rasul Paulus adalah berita Injil. Amin saudara. Berita Injil itu apa sih? Bahwa saudara dan saya sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Berita Injil itu adalah berita kesukaan, kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Sebaiknya saya tidak bergeser, nanti hilang saudara ya. Separuh tok layarnya. Nah ini hilang saudara ya. Nah ini training multimedia betul ya. Ya multimedia aja ada training. Apalagi kita di Gold nanti juga harus ada training juga saudara ya. Amin saudara. Ya, kembali kepada firman Tuhan. Jadi ada berita Injil yang dikabarkan kepada Paulus. Saudara bisa pelajari seluruh kitab Kolose mulai pasal 1 ayat 1 sampai Kolose pasal yang keempat ayat terakhir. Saudara akan tahu bahwa Paulus sedang bicara mengenai dasar iman, yaitu berita Injil. Yaitu kesukaan besar bagi seluruh manusia, seluruh bangsa, bahwa kita ini sudah ditebus, diangkat, dimuliakan, dapat kasih karunia anugerah dari Tuhan. Inilah yang harus diberitakan saudara, amin. Kalau firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Harusnya berarti ada yang memberitakan. Kalau ada yang dengar, ada yang ngomong saudara. Nah, saya rindu hari ini kita semua anggota-anggota Kul bukan hanya mau dengar, bukan hanya mau nangkap saudara, berpegang pada pengajaran yang diajarkan, tapi saya rindu kita semua juga akan memberitakan. Amin saudara. Kita semua akan mengabarkan berita sukacita ini. Tidak bisa kalau kita di Kul hanya pasif. Terima terus. Makanya lagu tadi kan dirubah sama Pak Heri kan. Aku diberkati dikasih. Kamu juga diberkati. Jangan kita aja, jangan aku aja yang dapat diberkati, tapi kita juga harus bagikan yang kita dapatkan. Amin saudara. Amin. Nah rupanya Paulus ini seumur pelayanannya, seumur hidupnya, dia ini memberitakan tentang ini saudara. Coba kita buka lagi ayat yang ke-28 dari Kolose 1, lompat ke ayat 28. Kolose 1 ayat 28, Paulus bilang begini, ya. Kolose 1 28. Nah, dialah, siapa dia? Tuhan Yesus, kata Paulus, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang, garis bawahi 1, kami nasihati. Kemudian 2 saudara, tiap-tiap orang lagi kami ajari dalam segala hikmat. Ketiga, kemudian untuk memimpin tiap-tiap orang, 3 kali kata-kata tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Nah ternyata Paulus di ayat yang 29 bilang, itulah yang kuperjuangkan, kupergumulkan dengan sekuat tenaga. Ayat 29 dia bilang begitu saudara. Jadi seumur pelayanan Paulus, seumur hidupnya, apa yang dia perjuangkan? Tiap-tiap orang. Apa artinya tiap-tiap orang? Saya percaya tiap-tiap orang ini pasti bicara mengenai pribadi lepas pribadi. Kembali ayat 28 saudara. Tiap-tiap orang kami nasihati. Tiap-tiap orang kami ajari. Tiap-tiap orang kami pimpin kepada kesempurnaan Kristus. Nah saudara, kalau ini kita renungkan, kita sadari. Di mana tiap-tiap orang bisa dinasihati. Di mana tiap-tiap orang jemaat bisa diajari, di mana tiap-tiap orang bisa dipimpin kepada kesempurnaan Kristus. Apakah di ibadah minggu? Saudara datang ibadah minggu hanya dengar, kemudian duduk, ya pulang. Saudara tidak bisa tanya, saudara tidak bisa sharing. Di mana tiap-tiap orang bisa terjadi? Saudara, hanya ada di namanya komunitas atau kelompok kecil saudara. Amin. Di kelompok kecil di Kul saudara bisa menasehati, dinasehati, saudara bisa mengajari dan diajari, saudara bisa dipimpin dan memimpin saudara. Amin. Ternyata Paulus bilang, inilah yang diperjuangkan, dipergumulkan
dengan sekuat tenaga. Kalau Paulus saja meniru Tuhan Yesus, saudara. Kenapa Paulus bilang begini? Karena dia meniru hidupnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga tiap-tiap orang, ya seumur pelayanannya 3,5 tahun, dia habiskan waktu paling terbanyak ada di kelompok 12 murid. Bahkan ada lagi kelompok lebih kecil, 3 murid intinya, saudara. Kenapa hanya 3, kenapa hanya 12, kenapa tidak sekalian Tuhan Yesus bikin gereja di mall, jemaatnya 1.000. Ya ada kelompok 120 murid juga ada, saudara. Ada lagi 5.000 orang mengikuti pengajarannya. Tapi perhatikan, waktu paling besar Tuhan Yesus dihabiskan tiap-tiap murid, tiap-tiap orang seperti Paulus. Kalau Yesus lakukan itu, komunitas kecil. Kalau Paulus lakukan itu, ya komunitas kecil. Kenapa gereja kita semua tidak lakukan itu, saudara? Amin, saudara? Amin? Pegang ini, tiap-tiap orang. Jadi iman itu, saudara, itu bisa diajarkan dan bisa kita memimpin tiap-tiap orang kepada iman yang teguh dan mencapai kesempurnaan Kristus. Saya rindu ini terjadi di komunitas kita masing-masing, di kul kita masing-masing. Dan ini bukan tugasnya gembala kul saja, ini tugasnya semua anggota kul. Sebuah kul itu disebutkan kul yang hidup, yang bergerak, saudara. Orang bisa datang dan merasakan kehangatan dan kehidupan di sana. Itu kalau tiap-tiap anggotanya itu mau aktif terlibat. Bukan hanya diam dan dengar, saudara. Bukan hanya gembalanya saja yang aktif, saudara. Tapi tiap-tiap orang, anggotanya itu harus mau aktif dan terlibat. Amin, saudara? Amin? Sebagai penutup saya mau bagikan dari Kisah Rasul 2 ayat yang ke-42 dan 46. Kisah Rasul 2 ayat 42. Kita belajar lagi kembali kepada hakikat atau esensi daripada kelompok. Ya, kelompok kecil atau komunitas rohani yang harus ada di setiap gereja, saudara. Kisah Rasul 2 ayat 42 adalah cara hidup jemaat mula-mula di zaman rasul-rasul. Saudara, Kolose 2 ayat 42 mengajarkan kepada kita bahwa ini caranya kita bisa bertumbuh, kita bisa tetap teguh, kita bisa memberitakan Injil, kita bisa menghasilkan buah, kita bisa menjangkau jiwa. Dikatakan jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, pengajaran rasul-rasul itu tentunya sharing firman, ya, sebagai dasar yang teguh. Tetapi perhatikan, ada kata-kata yang lain, bukan hanya pengajaran, tapi dan dalam persekutuan. Nah, bahasa aslinya persekutuan itu bukan hanya kumpul-kumpul seperti ini, bukan, saudara. Persekutuan itu bahasa aslinya adalah partisipasi. Ada satu peran aktif, ada saling. Itu persekutuan, saudara. Saling menguatkan, saling membangun, saling menasihati, saling mengajar, saling mendoakan, saling memberi, saudara. Amin, saudara. Harusnya ini terjadi di kelompok kita, di gereja juga, terutama di kelompok kecil. Ada pengajaran, ada persekutuan, ada peran serta aktif. Berkumpul memecahkan roti dan berdoa. Memecahkan roti bicara mengenai fellowship, ya, mengenai makan-makan juga, saudara. Karena itulah kenapa di kul kita juga ada makanan, saudara. Nah, saudara, lanjut ayat terakhir, ayat 46, saudara. Kisah 2 ayat 46 ini hanya mengingatkan kita semua, saudara, ya, bahwa jemaat zaman dulu itu seperti apa yang perlu kita teladani, saudara. Nah, 46 mengatakan dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bait Allah bicara gedung gereja zaman sekarang, ya. Kemudian mereka tidak cukup cuma di bait Allah di gereja, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, saudara. Amin, saudara. Itulah kenapa di kul itu ada makan-makan. Saya berharap saya ngomong makan-makan ini tidak sesuatu yang memberatkan, saudara. Amin. Karena ya ada beberapa yang bilang bahwa yang ketempatan rumahnya itu ada yang merasa, ya mohon maaf, saya bukan harus kasih makan berapa gitu, tidak, saudara. Kita masih makan tuh enggak harus yang mahal-mahal. Saudara kasih jajan, snack itu sudah cukup, saudara. Kacang yang kecil-kecil itu, kacang rebus, kacang bakar, kacang apalagi, kacang kulit, saudara. Saudara, yang penting ada sesuatu yang
apa namanya? Kalau kau Wiwi bilang itu kletisan kata Nah, saudara, ini yang saya namakan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Jangan sampai kita dikira kita harus menyediakan makan yang berat, makan nasi, dan kita yang menyediakan makan akhirnya tidak gembira, saudara-saudara. Saya tidak mau seperti itu. Jadi ini yang mau kita perbaiki sama-sama. Saya tidak mau kalau orang tidak mau ditempati karena berat, saudara. Makanya itu kalau anggotanya itu ada 20, memang kerasa, saudara ya. Anggotaku 20 menyediakan makanan harga 10.000. Waduh, sekali kul jatuhnya berapa itu ya? 200 ribu, saudara. 5.000 saja sudah 100.000, itu berat, saudara. Jujur itu berat. Mungkin bisa dipertimbangkan ya dengan cara yang lain, kasih snack saja, atau mungkin bisa dipertimbangkan subsidi silang yang mampu ikut menanggung, ikut membantu, saudara. Saudara, ini bisa kita perbincangkan, bisa kita negosiasikan. Yang penting kita tidak asal taruh namanya acara makan-makan itu tanpa kebenaran. Ini ada ayatnya, saudara. Amin, saudara? Amin? Makan-makan tuh ada ayatnya. Bahkan Tuhan Yesus juga biasanya ngajak makan. Sakeus, turun. Aku mau apa? Menumpang di rumahmu, padahal makan-makan, saudara. Ya, Tuhan Yesus waktu mau disalib, dia tidak ngadakan KKR dulu, kesembuhan rohani, tidak. Dia apa, saudara? Perjamuan terakhir. Itu apa? Makan-makan lagi. Saya percaya ini satu kebenaran buat kita semua bahwa Tuhan Yesus pun mempraktekkan ini, saudara. Ya, rasul-rasul pun mempraktekkan ini. Makan bersama dengan gembira, dengan tulus hati. Kenapa? Karena di meja makan, di tempat makan, lesehan atau apapun, saudara akan dapatkan satu pencerahan atau hubungan yang dibangun, saudara. Makanya saya percaya betul bahwa saudara yang menyediakan makan, itu saudara akan mendapatkan nilai, harga, sesuatu yang lebih berharga daripada uang yang saudara keluarkan. Amin, saudara? Saya percaya saudara akan dapatkan, karena saudara gini, saudara menghargai hubungan, fellowship lebih daripada uang, saudara. Itu yang paling penting di gereja, saudara. Karena ada banyak orang yang menghargai uang lebih daripada hubungan. Nah ayo kita belajar bangun hubungan. Salah satu cara paling sederhana melalui yang namanya makan-makan. Jangan lupa, dengan gembira dan dengan tulus hati. Ini penting, saudara. Jadi lebih penting mana? Ikut kul atau ikut ibadah hari Minggu? Penting mana menurut ayat ini, saudara? Penting mana? Penting kul? Ada yang bilang penting kul? Ayo angkat tangan yang penting kul. Saya lebih baik datang kul daripada ibadah Minggu. Atau ada yang bilang lebih penting ibadah Minggu. Angkat tangan. Ada yang tidak punya tangan? Tidak, saudara ya. Ya, saudara, dua-duanya penting, amin. Dua-duanya penting, saudara. Ya, dua-duanya penting. Ayat ini bilang dengan bertekun, dengan sehati mereka berkumpul di bait Allah, di gedung gereja juga, di rumah masing-masing. Itulah kenapa pertumbuhan rohani paling maksimal kalau kita perhatikan dua hal ini. Ada orang yang bilang saya tidak bisa datang ibadah. Oke, silakan ikut kul dulu. Ya, tidak apa-apa. Ada orang yang bilang saya tidak bisa ikut kul datang hari Minggu. Oke, tidak apa-apa. Sampai nanti kapan bisa ikut kul. Saudara, kalau tidak dua-duanya itu ada sesuatu yang kurang lengkap. Amin, saudara? Bisa nangkap, saudara? Ada sesuatu yang kalau satu puzzle itu tidak komplit gitu, saudara ya. Kurang maksimal pertumbuhannya. Kita perlu dua-dua kita ikuti, saudara. Amin. Dua-dua kita praktekkan dalam kehidupan kita berjemaat, dalam kehidupan kita berkelompok kecil. Nah, saya rindu kita semua sadar akan hal ini dan kita praktekkan di tahun ini dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Saya menyadari, dan saya mohon maaf kalau di tahun kemarin di Departemen Kul kita banyak sekali kekurangan, banyak sekali keterbatasan. Saya ambil waktu di tahun ini, saya akan mengadakan beberapa hal yang mungkin baru, saudara ya. Saya berencana studi banding ya ke luar kota untuk belajar tentang komsel di gereja lain ya. Bukan di GMS, saudara ya, karena GMS sudah terkenal sekali dan anak saya juga ikut, ponaan juga ikut, semua ikut GMS. Dan saya sudah tahu dikit sistemnya, saudara ya, dan tidak semua kita bisa praktekkan di sini. Tapi saya akan belajar dari satu gereja yang lain, memang gereja ini bertumbuh dari kelompok sel dan sampai hari ini mereka juga bertumbuh. Saya rindu kita semua nanti akan dapatkan sesuatu. Saya akan
sharing suatu saat nanti. Yang kedua, sebagai penutup saudara ya, kita di departemen itu juga akan berencana mengadakan acara kul gabungan seperti ini sesuatu yang berbeda. Karena kalau seperti ini terus ya nanti saudara akan bosan juga saudara ya. Saudara akan bosan juga. Walaupun nanti habis ini kita ada fellowship, kita akan ada game permainan berhadiah saudara. Tapi ada beberapa masukan dari gembala kul dan dari orang jemaat, pemimpin juga yang mengatakan dan nanti contoh acara yang di remaja kemarin, Natal remaja siapa yang datang atau ikut Natal remaja? Saudara, ada yang ikut? Ya, itu bagus sekali saudara. Saya tidak malu mengakui bahwa remaja kemarin Natalannya itu bagus sekali. Kenapa? Sesuatu yang berbeda, tapi tetap hidup saudara. Apa yang saya maksud? Ada satu namanya talk show. Ya ada yang duduk di sini, pembicaranya duduk di sofa sampai mereka gotong-gotong sofa gitu saudara ya. Berat sekali, repot sekali dan kemudian pembicaranya duduk dan ditanyai, siapa yang mau tanya? Siapa yang mau sharing? Nah, anak-anak muda itu biasanya sulit saudara. Biasanya sulit untuk terbuka mau tanya langsung. Tapi hari itu saudara, mereka tanya. Bahkan ada yang bukan jemaat kita, tanya saudara. Aktif hidup, tanya jawab. Pembicaranya juga saya lihat, wah ini orang ilmunya banyak sekali saudara. Ditanyai, jawabnya juga bagus sekali, dia udah pengalaman banyak. Dan saya rindu kita mengadakan acara yang semacam itu, ada satu dialog saudara ya. Nanti kita akan persiapkan pembicaranya, tidak jauh-jauh saudara pembicaranya mungkin tidak harus selalu dari luar kota ya. Luar kotanya deket-deket aja, mungkin dari Blora, Guyon saudara ya. Ya mungkin nanti kita akan ada pembicara misalkan dalam hal keuangan, mengelola keuangan, ambil pembicara Bapak Karyono dari Blora, wah itu saudara. Mungkin bisa. Dari lokal-lokal bisa, nanti kita kombinasi dengan yang dari luar kota. Nah, saudara saya rindu kita semua, nanti ikut aktif di dalamnya ya. Jangan cuma dengar tapi aktif tanya. Karena ada banyak hal, ada masukan dari gembala kul juga yang mengatakan, ini kul ini nanti harusnya ada sesuatu yang bisa dipraktekkan, yang praktis, aplikatif. Contohnya apa Pak? Contohnya membangun komunikasi dalam keluarga, hubungan dalam keluarga, gimana memulihkan yang sudah rusak dan lain sebagainya. Contohnya apa lagi Pak? Kalau punya utang, caranya bayar gimana? Ya pakai duit lah ya sebenarnya. Enggak, maksudnya yang kalau kejebak pinjol misalkan. Nah, caranya bagaimana? Kalau enggak punya kerjaan, merintis usaha baru caranya bagaimana? Nah kebetulan kita ada bidang yang baru saudara. Ya, bidang pengembangan sumber daya manusia. Ya, bukan ya? Apa namanya? Pokoknya saudara nanti kalau dibutuhkan, ini sekaligus saya umumkan saudara ya. Kalau dibutuhkan pendampingan untuk satu hal tentang pekerjaan atau ekonomi, ya ada satu bidang yang baru, ketuanya Pak Henry. Wah tepuk tangan buat Pak Henry saudara. Ya bukan berarti Pak Henry kemudian, Pak Henry tolong pinjamin duit. Wah jangan saudara, kita tidak janji duit saudara. Enggak janji, bukan janji modal kerja uang saja, tapi kita janji akan mendampingi. Betul ya Pak Henry ya? Saudara mau bisnis apa? Nanti mau bikin roti. Bisa dicarikan trainer nanti. Ya bukan hanya Pak Henry, ada di sini kul yang lain ada Wawan ya. Pak Wawan juga bisa bikin roti. Nanti mungkin bisa kasih ilmunya. Butuh pelajaran apa? Mau kerja bidang apa? Komputer. Nanti mungkin saya bisa juga ikut ngajari. Ada Randy juga bisa ngajari saudara. Ada banyak yang kita bisa berdayakan di gereja ini saudara. Nah soal apa lagi? Soal ya yang paling banyak biasanya soal itu saudara ya. Ekonomi dan keluarga. Kalau mencari pasangan hidup ya nanti bagiannya remaja saudara ya. Ya nanti kita akan cari topik-topik yang bisa dipraktekkan di dalam kul saudara. Amin. Amin. Dan paling terakhir saya berterima kasih buat partisipasinya semua gembala kul yang sudah datang di pertemuan kemarin dari Sabtu. Dan yang sudah juga memberikan teladan bagi jemaatnya. Bagi kita semua, wah saya sangat diberkati dengan gembala-gembala kul saudara. Ada beberapa gembala kul yang memberikan, ya tempatnya ditempatin untuk rapat, tidak mau dibayar saudara. Karena makanannya dikasih saudara. Dan ya saudara, ada lagi tadi kita mau sediakan snack dadakan buat saudara. Ya sudah nyari, sudah pesan, ternyata orangnya dipesenin nggak bisa. Wah kita kelabakan nyari di tempat lain. Nah ternyata dapat tempat lain bahkan dikasih saudara, disumbang oleh
Gembala Kul. Jadi saudara, perhatikan, Gembala Kulnya ini sudah ngasih contoh memberi. Nah tinggal jemaat-jemaatnya untuk mengikuti saudara. Amin, amin saudara. Tidak peduli di Rembang, di Lasem, saya pasti, mari kita semua pastikan kita belajar. Kita belajar untuk bukan hanya menerima, bukan hanya mendengar, tapi juga memberi, tapi juga memberitakan, saudara, juga sharing, saudara, saling. Ini yang membuat Kul kita bisa hidup, bisa berkembang, bisa bertumbuh, dan akan banyak jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Amin saudara, amin. Saya tidak perpanjang, mari kita sebelum kita tutup, kita berdoa untuk firman Tuhan. Saya serahkan pada Mami nanti. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat sharing yang singkat ini. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menanamkan setiap firman yang diberitakan hari ini. Kami percaya kami menangkap sesuatu, dan kami bukan hanya menangkap, kami mau menghidupi Tuhan. Kami juga mau memberitakan akan kebenaran itu supaya iman kami semua bertambah teguh. Kami tidak digoyahkan oleh apapun, tapi kami mau sungguh-sungguh tetap bertumbuh di dalam iman yang teguh kepada Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami butuh iman yang teguh. Kami butuh Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan permasalahan. Bahkan kami butuh iman yang teguh untuk melawan setiap pencobaan iblis yang mencoba untuk mengganggu kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami serahkan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Ya, saudara, tadi disampaikan soal makanan ya. Makanan itu saya berharap saudara tidak usah terlalu mewah ya. Supaya dari jemaat itu yang mungkin ekonominya belum banyak, dia tidak takut untuk ditempati Kul gitu ya. Ya, saudara, kalau bisa Kul ini tempatnya bergiliran. Jangan hanya satu rumah, tapi bergiliran ya, di rumah-rumah dikatakan firman Tuhan tadi. Ya, intinya kenapa kita harus bergiliran? Karena nanti di rumah-rumah itu saudara, jangan kamu merasa rugi kalau tempatnya dipakai. Justru kalau tempat kita dipakai persekutuan, itu saudara, rumah tanggamu, keluargamu itu akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Karena di firman Tuhan sudah berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, nah, pada saat rumah saudara dibuka untuk persekutuan di dalam Kul, saudara percayalah ya, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan rumah tangga saudara, keluarga saudara, dan bahkan bukan cuma hadir, Tuhan pasti memberkati. Kalau saudara nanti bisa baca firman, di situ ada cerita ya, ada tentang di mana takbut Allah itu saudara ya, waktu dia ini ditaruh di rumah Obed-Edom. Rumah Obed-Edom itu menjadi semakin diberkati. Rumahnya diberkati, ekonominya diberkati, keluarganya diberkati saudara. Ya, karena itu saudara jangan pelit, rumahnya dipakai untuk persekutuan ya. Jangan minder juga saudara ya. Rumahku jelek gitu. Rumah jelek Tuhan tidak melihat rumah jelek atau bagus. Betul saudara? Yang Tuhan lihat adalah tuan rumah yang mau membuka pintu rumahnya ya, untuk kehadiran Tuhan, untuk persekutuan bersama dengan saudara-saudara seiman saudara. Ya, Tuhan melihat hati. Ya, karena itu yang penting saudara bukan soal jelek bagusnya rumah, tentunya yang bersih. Betul saudara ya, rumah yang penting itu rumahnya bersih gitu. Yang penting supaya kalian tidak sungkan gitu ya. Datang banyak teman-teman gereja kok rumahku kotor gitu ya. Yang tentunya mesti dibersihkan, disapu, tidak harus bagus. Betul saudara ya, rumah sederhana kalau bersih itu enak saudara ditempati ya. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan itu yang pertama. Yang kedua, dalam Kul jangan ada utang piutang saudara ya. Karena ada yang mengeluh, salah satu jemaat Kul, ada teman Kulnya itu selalu ngerusui pinjam uang gitu ya. Sehingga membuat dia ini bosen
Ya, dulunya dekne ya perhatian sama orang ini, tapi kok malah seperti itu gitu. Dia selalu diutangi, utang tidak bayar gitu, lagi utang lagi gitu saudara. Membuat dia risih saudara ya, karena membuat dia berkata aku males cool gitu saudara. Jangan sampai ini terjadi ya saudara, jangan ada hutang piutang ya. Karena dalam persekutuan cool ini kita saling membangun, saling menasehati gitu ya, saling menopang, mendukung, saling memberkati, saling melayani. Kalau memang ada di dalam saudara satu cool, mungkin saudara melihat mereka memang membutuhkan dibantu ekonominya. Itu saudara ya, daripada diutangi lebih baik diberkati. Amin. Ya, itu sudah ditanamkan oleh almarhum Bapak Gembala kita dari dulu ya. FA tidak boleh saling menghutang hutang menghutangi. Jadi tidak boleh, Pak Gembala dulu sudah melarang ya, tidak boleh ada hutang-hutangan karena itu tidak membuat persekutuannya menjadi semakin baik ya, tapi justru nanti akhirnya karena sungkan utang orang urung iso bayar ora lunga kul gitu ya. Biasanya kan gitu kan, sudah utang dengan si A, sudah janji tidak bisa bayar, akhirnya tidak mau kul. Ya karena malu kan gitu ya. Bahkan ada yang terus tidak ke gereja. Kenapa tidak ke gereja? Karena ketemu dengan orang yang diutangi, belum dibayar. Kan gitu ya saudara ya. Jadi karena itu saudara yang dikasih Tuhan jangan ada hutang piutang ya. Lebih baik saya berkata kepada seorang, kalau memang ada yang membutuhkan dibantu, bantu aja. Tidak usah diutangi nih. Kamu mungkin seandainya aku utang 500.000. Mungkin ini contoh loh ya, contoh. Jadi kamu bilang aja, aku tidak bisa bantu kamu, ngutangi kamu 500 ya, karena kita tidak boleh hutang piutang. Jadi aku bantu kamu, aku punya duit, aku rela bantu kamu dengan tulus, dengan mengasihi kamu, aku bantu kamu 200 ya, gitu ya. Itu kan sudah kita lebih baik seperti itu gitu lah ya, daripada menghutangi gitu ya. Nek sudah kita memberi kan sudah tidak ada ikatan kan ya, tidak ada ikatan untuk utang itu tadi. Jelas saudara? Setuju? Setuju ya? Supaya tadi firman Tuhan tema dari kul kita apa tadi? Kesatuan hati, tumbuh bersama, memenangkan jiwa saudara ya. Biarlah dalam persekutuan kul itu kalian jadi saksi. Jadi terang dalam kehidupan persekutuanmu seperti jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula itu hidupnya jadi kesaksian saudara. Dia aktif ibadah di gereja, dikatakan tiap-tiap hari berada di bait Allah. Tiap-tiap hari loh saudara ya, itu ada di gereja. Tapi mereka juga di rumah-rumah, itu yaitu di kul itu tadi saudara ya. Jadi mereka saling mengasihi satu dengan yang lain, saling melayani dan hidupnya menjadi kesaksian. Mereka saling mendukung, menopang, saling menolong gitu saudara, saling berbagi ya di situ. Akhirnya dikatakan oleh firman Tuhan, mereka disukai semua orang dan Tuhan menambahkan jumlah orang yang diselamatkan tiap-tiap hari. Amin. Karena apa? Melihat persekutuan yang indah di antara anak-anak Tuhan di dalam setiap kelompok kul yang saling mengasihi, saling berbagi, saling mengampuni satu dengan yang lain. Amin, saudara. Tidak ada perpecahan, yaitu tadi kuncinya saling mengasihi dan saling mengampuni. Ya, Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita pujikan. Kita pujikan ini yuk. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku.
Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Saudara, kita semua keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah adalah keluarga yang saling mengasihi. Amin. Ya, kita satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan yuk bersama-sama. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah memberkati persekutuan kami malam hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman Tuhan, oleh hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan malam hari ini Engkau semakin hari semakin membawa kami untuk semakin mengenal Tuhan dengan benar, hidup di dalam kasih dan firman-Mu. Terima kasih kami memberkati pekerjaan-Mu lewat keuangan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan kalau kami masih bisa memberi. Itu semua karena anugerah yang Tuhan percayakan kepada kami. Oleh sebab itu kami mau memberi dengan hati yang tulus Tuhan. Kami mau memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sebab segala sesuatu apa yang kami miliki ini adalah daripada-Mu Tuhan. Engkaulah yang memberkati kami. Engkau memberkati keluarga kami, ekonomi kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami melepaskan berkat-Mu Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di tempat ini. Biarlah di dalam kelompok-kelompok kul ini Tuhan benar-benar mempraktekkan kehidupan Kristus. Di dalam kehidupan mereka bersama, mereka memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan. Supaya di dalam setiap kelompok kul ini Tuhan benar-benar terjadi kehidupan Kristus itu nyata. Hidup mereka menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Melalui kelompok-kelompok kul Tuhan, mereka disukai oleh semua orang. Dan Tuhan juga melihat akan kesatuan hati di dalam kehidupan mereka Tuhan. Saling mengasihi, bertumbuh dalam iman mereka. Dan mereka dipakai Tuhan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Kami percaya seluruh kelompok-kelompok kul
yang ada di GPI Rembang ini Tuhan menjadi kelompok yang akan bertumbuh, berkembang tanpa batas, beranak pinak Tuhan, menghasilkan banyak jiwa-jiwa yang nantinya Tuhan akan dibawa kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami mengangkat kedua tangan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa biarlah setiap umat Tuhan dalam kelompok Kul ini menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan dipercaya banyak berkat dan talenta yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah Engkau memberkati ekonomi, memberkati keluarga, pekerjaan, rumah tangga, kesehatan. Semuanya diberkati. Dalam nama Yesus, siapa yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Linda. Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Ayo jangan pulang dulu, nanti saya juga ikut pulang ya. Ya, kita mau bermain, ini acara tambahan bonus aja ya. Karena saya diminta untuk memimpin acara permainan, jadi saya datang ke Rembang. Bapak Ibu Saudara semuanya yang terlibat dalam Kul, gembalanya datang semua ya. Datang semua? Coba saya cek dulu ya. Tadi saya udah tanya nama-namanya. Ada 9 Kul. Dan kalau anggotanya kurang dari 5, berarti nanti saya akan gabung dengan Kul yang lain gitu ya. Oke, dari Kul Esther. Dari Kul Esther gembalanya boleh angkat tangannya. Gembala. Kul Esther ada ya? Kul Esther siapa ya? Ciandri? Oh enggak ya? Enggak ada ya? Oh enggak ada Esther. Oh apa? Salah informasi. Saya dapatnya dari sumber yang akurat padahal ya. Iya, oke. Namanya apa ya? Ciandri, kulnya? Oh Dorcas. Ya mirip-mirip lah ya. Sama-sama cewek gitu ya. Oke. Dari Kul Dorcas gembalanya si Andri ya. Oke. Anggotanya boleh angkat tangan? Oke, tepuk tangan buat Kul Dorcas. Sekarang dari Kul Daniel, ada? Kul Daniel? Ya gembalanya nggak ada, nggak apa-apa. Anggotanya. Anggotanya berapa ini? 1, 2 aja? Hanya 2? Berapa? 1, 2, 3. 3 ya? 3 ya, mungkin nanti bisa gabung dengan Kul Dorcas saja ya. Untuk yang Kul Daniel bisa gabung dengan Kul Dorcas. Ya, lalu Kul Gideon. Saya juga nggak tahu ini Kul Gideon gembalanya siapa ini? Oh yang baju merah. Iya, tepuk tangan buat Kul Gideon. Anggotanya ada ya? Ada ya, David ada anggotanya ya. Oke. Kul Yabes, gembalanya. Oke. Anggotanya mana Kul Yabes? Ya, oke lebih dari 5 ya. Tepuk tangan buat Kul Yabes. Kul Daud. Kul Daud mana gembalanya? Iya. Anggotanya boleh angkat tangannya? Iya, tepuk tangan buat Kul Daud. Lalu Kul Kaleb. Kul Kaleb mana ya? Mana Kul Kaleb? Pak Antok mana? Keluar. Nah, anggotanya Kul Kaleb. Berapa ya? 1 aja. 1 aja ya? 2. Berapa? 3? Ada? 5 ada enggak?
Ada Pak ya 5 ya? Nggak ada? 4 Pak? Kayak di pasar aja nomor-nomor. Gabung aja ya? Oke. Lalu Kul Shalom. Wah ini. Yang gembalanya yang mana ini? Ya oke. Lalu Kul Eklesia. Eklesia, mana Eklesia gembalanya? Wah, ini yang pakai seragam sendiri nih. Saya lihat banyak hijau-hijau di sini ya. Partai mana ini? Oke. Lalu yang terakhir, Kul ini saya belum tahu namanya betul apa salah ya. Tapi ini saya tadi Kul Sulang. Namanya Kul Sulang. Nggak ada nama yang tokoh Alkitab itu nggak ada ya? Kul Sulang. Wah luar biasa nih. Kul Sulang mana gembalanya? Oke, anggotanya? Iya, tepuk tangan buat Kul Sulang. Yes, oke. Berarti kalau Kul Kaleb nggak ada 5, berarti nanti bisa gabung dengan Kul mana ini ya? Karena satu kelompok nanti saya butuh permainan untuk 5 orang ya. Tapi kalau misal nggak apa-apa lah, misalnya 3 atau 4 mau tetap maju boleh ya. Oke. Iya. Oke Pak Anton nanti tolong menentukan ya mau apa berkoalisi dengan siapa ya. Oke. Sebelumnya kita mau berdiri dulu yuk. Sebelum kita bermain karena kita ini mau bermain supaya awet muda ya Bapak Ibu Saudara, kepengen awet muda semua. Ya, bisa kumpul perkul aja dulu lah ya. Nanti sambil saya nyanyi, nanti terus langsung kumpul perkulnya. Gembalanya cari dombanya ya. Gembalanya cari dombanya, kumpulkan supaya lebih mudah. Yuk kita nyanyi lagu sekolah minggu ya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ayo semua bergembira. Lagi yuk. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Asik. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ayo semua bermain. Ayo semuanya bentuk kelompok ya. Pikir-pikir 1, 2, 3. Asik. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Jangan di belakang, di depan aja nggak apa-apa. 2, 3. Ayo semua bergembira. Yuk semua nyanyi. 1, 2, 3. Yuk semua nyanyi. 1, 2, 3. Yuk semua nyanyi. 1, 2, 3. Ayo semuanya bernyanyi. Yuk sebentar. Iya, oke. Ya, nanti kalau saya tunjuk satu kul ya, atau saya tunjuk gembalanya, saya sebutkan, berarti harus bikin gerakan ya, bikin gerakan. Kalau saya bilang, ayo semua menari. Nanti kalau saya bilang, Kul Daud misalnya ya. Nanti Kul Daud bikin gerakan, kita semua ikutin gerakannya Kul Daud gitu ya. Oke. Ayo. Ini yang di depan boleh loh ditempati. Di depan boleh ditempati. Ya bikin gerakannya boleh terserah. Tapi kita mau jadi teladan, kita mau diikuti oleh banyak orang. Yuk siap? Siap ya? 1, 2, 3. Dipikir-pikir siji loro telu. Dipikir-pikir siji loro telu. Dipikir-pikir siji loro telu. Ayo kabeh padha joget ya. Yo. Dipikir-pikir, pikir dulu gerakannya gimana ini ya. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Dipikir-pikir 1, 2, 3. Ayo
ikut kul shalom, yo semuanya kul shalom. Dipikir-pikir 1, 2, 3, ayo semuanya ikuti kul shalom ya. Yuk kita nari siji loro telu, ayo ikut kul Daud, ayo Daud. Yuk kita nari, yes 1, 2, 3 asik. Yuk kita nari 1, 2, 3 asik. Yuk kita nari. Wah gayanya beda-beda nih. Ayo ikutku Dorcas, mana Dorcas? Yuk kita nari 1, 2, 3 asik. Yuk kita nari 1, 2, 3 oh ya. Yuk kita nari 1, 2, 3 ayo. Sulang menari, ayo sulang menari yuk. Yuk kita nari 1, 2, 3 asik. Yuk kita nari siji loro telu. Yuk kita nari 1, 2, 3 semua. Ikut kul Kaleb, mana ya kul Kaleb ya? Jangan delek ya, oh iya 1, 2, 3 yuk kita nari 1, 2, 3 yuk kita nari 1, 2, 3 semua. Ikut Gideon, Gideon yuk. Mana Gideon? 1, 2 oh ya. Yuk kita nari 1, 2, 3 yuk kita nari 1, 2, 3 ayo. Ya bes menari ya bes ya. A e a e a e a e a yo semuanya. Dipikir-pikir 1, 2, 3 dipikir-pikir 1, 2, 3 dipikir-pikir 1, 2, 3 ayo. Sekarang eklesia, mana eklesia? Ye ah. Yuk kita nari 1, 2, 3 yuk kita nari 1, 2, 3 ayo. Ya terakhir ya, yuk kita nari 1, 2, 3 semuanya boleh gaya terserah. 1, 2, 3 yuk kita nari 1, 2, 3 ayo semua menari. Yes oke. Tadi kul Daniel gabung dengan kul Dorcas ya. Oke yuk silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nanti lagunya kita akan bermain secara perorangan dulu ya. Saya punya 5 soal ya. Kita mau bermain missing lirik ya. Tapi pemain musiknya ganti Kak Allen ya. Silakan turun pemain musiknya, boleh bergabung dengan kulnya masing-masing. Bisa bergabung dengan kulnya masing-masing. Ya missing lirik ini nanti saya akan menyanyi, lalu waktu Bapak Ibu Saudara saya kasih mic ya, itu harus bisa melanjutkan liriknya. Harus bisa melanjutkan liriknya. Oke, ngerti ya? Kalau saya tadi saya tahu ini banyak yang jago-jago nyanyi ini ya. Nanti kalau saya misalnya nyanyi apa ya, balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu. Dadarmu. Kok dadamu? Ya gitu ya, nanti saya kasih mic, kalau bisa berarti dapat hadiah. Kalau nggak bisa berarti saya pindah ke orang lain ya, orang yang lain. Oke? Oke, ngerti ya Bapak Ibu ya? Oke. Oh. Aku ngerti. Sambil duduk apa sambil berdiri? Sambil duduk ya, lebih santai. Oke, yuk. Lagu pertama. Sambil nyanyi ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama. Nyanyi aja nggak usah mikir Bapak Ibu Saudara. Seiman. Semuanya nyanyi. Tuhan
Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Boleh bergandengan. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati. Oke, dan dalam terang dapat si Tuhan. Oke. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Lagu yang kedua ya. Oke. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan jalan yang di hadapan, jadi kuatku di hatiku ada cintanya. Di hatiku ku cinta padanya. Betul, ku ingin selalu mendengar suaranya, bertumbuh dalam daya imanku padanya. Oke, lagu ketiga. Suaranya bagus-bagus ini ya. Yuk, ini lebih modern nih lagunya. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan. Ku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Ayo semua nyanyi yuk. Kaulah sukacita. La 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 la. La la la. La la la. La 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 la. Boleh nggak sih? Oh nggak boleh ya. Kaulah sukacita, apa Bapak Ibu? Pengharapan dan kehidupan, kau beri kekuatan. Haleluya, ku Nggak bisa. Haleluya, bersukacita selamanya. Lagi kaulah sukacita. Kaulah sukacita, ini gampang nih. Pengharapan dan kehidupan, kekuatan. Nggak bisa, gimana? Haleluya, kaulah sukacita. 9, 10, 11, 12. Kehidupan. Gimana? Kau beri kekuatan. Haleluya, ku bersukacita selamanya. Oke. Saya baru pertama kali denger Cik Rina menyanyi. Oke. Lagu yang berikutnya, yang keempat. Oke. Apa ya lagunya? Oh ya, ini tadi barusan nyanyiin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Atas sempurna
anugerah Tuhan bagiku. Salah dikit ya, salah. Yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi karena telah sanggup untuk menyediakan. Oke, tepuk tangan. Yang terakhir. Oke. Ini lagu melo ya. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya, walau tiada dasar Bagiku untuk berharap. Oh, suaranya merdu sekali. Yeah. Oke. Luar biasa. Bisa ya jadi singer. Oke. Oke, missing lyrics sudah selesai. Sekarang kita akan masuk di dalam game yang kedua yaitu missing Bible verse. Artinya kita kehilangan ayat ya. Ada ayat yang kata-katanya hilang. Nanti Bapak Ibu Saudara harus meneruskan ayat ini. Caranya seperti ini, coba kirimkan satu orang yang mau jadi pahlawan ya, jadi pahlawan iman. Satu orang ya, satu orang yang mau jadi pahlawan boleh maju, dipilih dulu dari 8 ya, dari 8. Tadi Kul Kaleb jadi gabung enggak Pak? Enggak ya, jadi tetap berdiri sendiri ya. Oke, berarti ada 8 Kul, saya akan menaruh 1, 2, 3. Berapa? 8 ya. Ya. Oke, sudah dapat satu orang yang pemberani buat kulnya. Ayo, untuk bisa bersatu harus ada yang mau berkorban. Untuk bisa menang juga harus ada yang mau berkorban ya. Mari saya undang siapakah pahlawan yang mau berkorban untuk kulnya bisa maju ke depan. Yuk, 1, saya hitung sampai 5 ya. 2, gembalanya juga boleh. 3, jauh. 4, ya oke. 1 baru 1 ayo. Ini ada hadiahnya ya, jangan khawatir, saya punya hadiah. Ya, semuanya boleh berdiri aja. Ya, ini ada, ini jangan dulu ya. Ini ada 8, berarti boleh pilih terserah, ya pokoknya satu orang satu. Tapi nanti dulu, kalau mau mendapatkan firman Tuhan, ayat firman Tuhan, selain kasih karunia kita juga butuh namanya perjuangan. Kita berjuang ya, sampai kita ini bisa sungguh-sungguh baca firman, menghafal, itu perlu perjuangan. Karena Tuhan juga bilang berjuanglah ya, berjuanglah. Karena itu nanti yang sudah maju ke depan, yang pemberani, saya anggap pemberani, nanti harus ya memperjuangkan mengambil ini dengan cara nanti kepalanya ditutup dengan stocking, iya, kepalanya ditutup dengan stocking. Jadi nanti ada satu orang lagi yang akan menarik stockingnya dari belakang. Oke, saya butuh lagi satu orang dari tiap-tiap kul untuk menarik, untuk menghalangi supaya nggak maju. Supaya nggak maju gimana? Ya, saya minta bantuan untuk mejanya dimajukan dikit aja. Boleh?
boleh minta bantuan. Percayalah stokingnya baru ya. Stokingnya bukan bekas tapi baru ya. Nanti, wah luar biasa ini ya. Ini harus berjuang untuk mendapatkan ini ya. Nanti setelah dapat jangan dibuka dulu stokingnya karena ada lagi toples yang kedua ya. Toples yang kedua. Oke, boleh terserah. Isinya ada yang mudah, ada yang susah. Ada yang mudah, yang susah. Kalau luar biasa ini gembala. Gembalaku ada yang mau berkorban. Tadi udah diuji coba dan cukup. Oh, sebentar Pak, sebentar. Ya, nanti aja kalau mau mulai. Ya, ya siap sudah semua? Oke, nanti ditarik ya, ada yang narik di belakangnya ya. Ada yang narik di belakangnya ya. Cik Andri. Ditarik ya. Ya, ujungnya, ditarik ujungnya ya. Pokoknya halangi supaya nggak maju ke depan. Halangi supaya nggak maju ke depan ya. Dihalangi supaya nggak maju ke depan. Mungkin ada yang mau foto dulu. Iya, yang narik jangan bolonya. Ayo yang narik jangan bolonya, jangan sesama kul. Yang narik pindah kul. Tukar tempat. Yang narik beda kul. Iya Pak. Ya, oke, kita mulai ya. Pada hitungan ketiga, yang narik beda kul ya. Beda kul, pisah, pindah-pindah. Cik Rina tukar sama si Inging. Ya, oke. Siap? Oke. Dihalangi supaya tidak sampai ke sini ya. Oke, sini ya, mundur lagi dikit. Jauh banget? Enggak lah, enggak jauh. Yuk, 1, 2, awas. Belum. Belum. Kepalaku sabar, belum tiga. Ayo, Pak Heri siap? Bentar. 1, 2, 3. Loh Kak Ucol. Oke. Ini ada, oh ya. Ayo dipakai lagi, saya masih punya 4 kaleng ya. Ini harus berebut ya. Ya. Ini cuman ada 4, harus diperebutkan 8 orang. Jadi ini perjuangan betul-betul ya. Jangan sampai lepas gimana ya supaya iya sampai ke dagunya. Juga jangan terlalu kejam ya nariknya ya. Oke, siap? Belum. 1, 2, 3. Lepas. Iya ini kenapa kok lepas terus sih? Wah tepuk tangan buat Kosanto yang masih bertahan ini. Ya boleh dibuka, terima kasih. Luar biasa ini ya. Sebentar. Yang narik boleh duduk, yang itu masih di sini ya.
Ini ayatnya tolong diambil. Kalau ada yang dapat 2 berarti nanti kalau bisa semua berarti poin tambahan. Ya, di dalamnya ada ayatnya kok. Dalamnya ada ayatnya. Oke. Silakan, saya akan bertanya kepada ini ya yang ada di depan. Diteruskan ayatnya, diteruskan ayatnya. Oke, diteruskan ayatnya ya. Kalau yang nggak bisa meneruskan, berarti nanti bisa saya berikan kepada yang bisa meneruskan. Oke, mulai dari Pak Anto ya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kekuatan. Betul apa salah? Salah. Salah. Ada yang tahu di sini? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan titik. Ayo. Susah ya Pak? Susah ya? Oh iya. Oke, gini aja. Saya boleh berikan pilihan bantuan kepada kulnya ya. Nanti kalau nggak bisa berarti boleh bertanya kepada kulnya. Tapi 1 kali aja, 1 kali. Ya, mau bertanya Pak? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan anggotanya dari Pak Anto. Satu, 2, 3. Oke, nggak bisa. Pak Heri. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena Dari situlah terpancar kehidupan. ya, oke. Poin ya. Lalu dapat 2 ya, yang kedua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan Tidak sombong. iya, oke, tepuk tangan. Luar biasa Pak, boleh duduk Pak. Nanti kalau ada yang tidak bisa, boleh bisa jawab Pak. Yang Si Andri ya, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Semuanya akan ditambahkan kepadamu. iya, oke, betul. Berikutnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan Karena perbuatan. betul? Loh, ini ayat terkenal loh. Itu bukan karena perbuatan. Betul apa salah? Salah. Masih kurang tepat kok. Ayo dipikir lagi dulu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan Segala sesuatu yang kita dan segala sesuatu kurang 1 kata. Dan itu kata yang penting. iman Saya yang baca. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan tanya sama bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang iya. yang tidak kita lihat. Oke, betul. Yang kedua, jadi iman timbul dari pendengaran dan Pendengaran akan firman Tuhan. ya, oke, tepuk tangan buat Kak Indro. Ini dapat 2 juga ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Iya, oke, betul. Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Oke, tepuk tangan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk sesama manusia. Oke. Bersukacitalah Senantiasa. iya, oke, tepuk tangan. Yang mana? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya Memperoleh keselamatan. betul? Salah. Selamatkan. Betul? Salah ya. Oke, ada yang tahu? Ada yang tahu dari sini? Dari sini ada yang tahu? Angkat tangan. Tambah poin. Tidak binasa melainkan beroleh keselamatan.
Alah. Ayo angkat tangan dulu Kak. Tidak binasa, apa tadi terakhirnya? Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan mendapatkan hidup yang kekal. Betul? Hah? Ulang dikit. Ulangi lagi. Oke, saya bacakan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya binasa dan boleh hidup yang kekal. Bukan pakai dan. Setiap orang yang percaya kepadanya, melainkan tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Oke, ya betul. Ya, sudah yang tadi yang nggak bisa dari punya Pak Anto ya. Berarti Kak Indro dapat 3. 2. Ada satu ayat lagi yang belum terjawab. Dan bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan. Apa yang menjadi keinginan hatimu? Kurang dikit. Dan bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan. Kepadamu apa yang... Ayo angkat tangan boleh? Ayo. Apa yang menjadi keinginan hatimu? Alah. Tadi aku udah baca, lupa kok. Kepadamu apa yang diinginkan? Ayo Pak. Itu baca. Dan bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan. Kepadamu apa yang menjadi keinginan hatimu? Hampir betul. Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6 gak ada yang jawab. Dan bergembiralah karena Tuhan maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya oke. Berarti perolehan yang 2 siapa? 1, 2, 3, 4. Hadiahnya ada 5 ya? 4 kan berarti. 1, 2. Yang tidak mendapat boleh duduk. Yang dapat 1 siapa yang dapat 1? Yang dapat 1? Oh Kak Santo sudah. Loh, belum kah? Oh maaf. Terlewat. Kok bisa terlewat ya? Iya. Oh iya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tapi itu bukan karena hasil usahamu. Oh iya. Itu bukan hasil usaha pekerjaanmu tapi usaha Allah. Pemberian Allah. Kepanjangan ya. Itu bukan hasil usahamu, melainkan hasil pekerjaan Allah. betul? Bukan pekerjaan Allah. Melainkan Kasih karunia Allah. betul? Enggak. Melainkan Pemberian Allah. melainkan pemberian Allah. Iya, oke. Enggak ada yang dapat ya, enggak ada yang dapat. Oke, Kak Santo boleh duduk. Enggak dapat ya berarti kok duduk. Berarti ini 2. Cik Andri tadi bisa ya Cik ya? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dapat semua. Iya. Iya, sama semua wis. Dapat nanti. Ya? Iya, yang tadi juga dapat. Sebentar. Oh Indro, Kak Indro. Ya, oke. Yang dapat 2 berarti ditambahin ya. Yang dapat 2. Pak Heri juga. Yang terakhir sekarang saya butuh 5 orang di dalam satu kul. 5 orang di dalam satu kul. Setelah itu kita akan pulang. Yuk 5 orang di dalam satu kul. Karena ini belum makan semua ya. Bet,
Sampai jam berapa? 8. Hah? Berarti 1 permainan. Ya. 1 game tak ya. Ini gampang sekali. Ini satu ini langsung semua ya? Iya. Berarti langsung semua nih. Hah? 1 aja terus. Game 1. Enggak nyari. 5 orang ya, 5 orang. Enggak usah semua, enggak usah sebanyak itu, Mel. 10 aja, Mel. Nama berapa orang? Gini aja. Gini. Terus gini. Satu ini ada 4 kelompok. Oke, cara bermain sekarang saya akan berikan petunjuk. Nanti ada 10, ini ada 10 ya. 1, 2, 3. Ya. Ada 10 gelas, nanti Bapak Ibu setiap orang akan dapat balon satu-satu. Nanti balonnya itu untuk memindahkan gelas ini menjadi 1 tumpuk. Ya, jadi balonnya ini dipindahkan nanti ditumpuk gelasnya ya menjadi 1 tumpuk. Mengerti ya? Jadi ini 1 kelompok di sini, 5 orang, bisa nggak 5 orang? Gantian di sini ya, 5 orang di sini, 5 orang di sini, 5 orang di sini. Bantuin Kak, balonnya bagi. Ya, balonnya ditiup sedikit untuk ngangkat gelasnya. Nanti gelasnya bisa numpuk, harus numpuk gini. Harus numpuk gini. Gelasnya harus numpuk jadi 1 seperti ini terakhir. Kalau yang bisa numpuk seperti ini paling cepat berarti pemenangnya. Saya akan ambil 3 kelompok tercepat. Ya, 3 kelompok tercepat. Kalau sudah dapat 3 berarti berhenti bermainnya. Nggak usah dimeniti. Oke, siapa yang belum jelas? Udah jelas? Belum jelas? Kesini. Udah jelas? Apa? Gantian ya. Contoh ya, contoh. Jangan ditiup dulu di sini. Tiupnya di dalam gelas. Ini contohnya Kak Melani, tolong lihat yang belum mengerti. Ya, gitu ya. Coba diulangi lagi. Kenapa? Gantian. Harus gantian ya, majunya gantian. 1 orang gitu ya. Nggak boleh pakai tangan, tangannya di belakang. Gantian Bu, gantian. Nanti kalau misalnya kan 5 kan, berarti 1 orang bisa niup 2 kali, bisa pindah 2 kali ya, tapi gantian muter. Pokoknya nanti akan jadi 1 tumpuk ya, akan jadi 1 tumpuk. Berarti numpuknya di satu gelas aja, Jangan numpuk di sembarang gelas. Nanti ya. Jadi nanti numpuknya di 1 gelas aja. Gini ya. Oke. Kalau nanti numpuknya di seberang gelas susah nanti. Kalau sudah numpuk gini mau ngangkat susah. Ya. 1, tapi numpuknya di 1 gelas.
Numpuknya di satu gelas ya. Numpuknya di satu gelas, jangan numpuk di sembarang gelas. Empat, ini udah 4 ya? Ini udah 4 ya? 1, 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3, 4. Udah. Oke, ya. Ya, ini kul dari kul eklesia, kul apa ini? Yabes, kul Yabes ini ya. Kul Daud sini ya. Kul Daud di sini. Kul Dorcas di sini. Oke, boleh di belakangnya. Boleh di belakangnya. Boleh di belakangnya gelasnya. Baris di belakangnya gelas. Oke. Baris di belakangnya gelas. Numpuknya satu tumpuan aja, satu tumpuan ya. Oke. Gantian ya, nggak boleh diborong satu orang, gantian. Ini Bu, di barisan sini Bu. Ibu di sini, ini yang di sini kulnya siapa? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus gini. Pokoknya pakai. Kalau belum dimasukkan boleh. Kalau belum dimasukkan gelas boleh dipegang tangan. Tapi kalau udah dimasukkan gelas nggak boleh tangannya ikut-ikut ya. Oke, yuk. Siap. Ini kulnya, satunya kulnya siapa ini di sini? Nggak ada? Ini kulnya berapa sih? Oh Pak Anta nggak mau. Oke. Ya berarti ini kulnya 3 ya. Ibu bisa di sini atau di sini boleh. Mau di mana? Nanti gantian lagi gitu ya. Hah? Boleh. Siap ya, ayo mulai. Mau percobaan dulu boleh. Percobaan dulu. 1. Nanti gantian. 1-1 ya. 1 orang nanti gantian belakangnya terus gantian gitu ya. Sampai nggak boleh. Balonnya kalau udah di dalam gelas tidak boleh dipegang tangan harus di belakang. Ya, tangannya harus di belakang. Siap? Yang paling cepat saya ambil 3 tercepat. Kalau sudah berhasil numpuk sampai 10 langsung teriak hore gitu ya. Siap? 1. Belum. Siap? Ini berdiri yang tegak dulu, Bu. Iya. 1, 2, 3. Ayo cepat. Gantian belakangnya. Ganti belakangnya. Ayo jangan pakai tangan, nggak boleh pakai tangan. Tangan di belakang. Ayo. Saya ambilkan. Ayo. Jangan pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan. Nggak boleh pakai tangan. No. Jangan pakai tangan. Ya, ganti. Ayo. Tangannya di belakang. Jangan pakai tangan. Ayo. Katakan. Oke, kul shalom. Ayo yang lain. Ayo, masih ada 2 lagi. Saya cari pemenang 2 lagi. Oke, sudah 2 pemenang. Kurang 1 pemenang. Oke, kul eklesia. Yes. Kita udah dapat 3 pemenang. Iya, oke.
Ya, karena waktu jadi kita akhiri ya permainannya. Sebenarnya ada lagi cuman udah malam. Jadi apa? Oke, tadi yang menang adalah Kul Shalom, Kul Gideon dan Kul Eklesia. Silahkan maju ke depan untuk mendapatkan voucher Indomaret sebesar Rp100.000. Enggak tak pakai kabel. Oke. Ini yang ini 50 ya. Jadi tak kasih uang. Oh ya, siap. Oke, ya. Saya serah Robert untuk menutup. Terima kasih buat semua Bapak Ibu Saudara yang sudah berpartisipasi. Ini hanya permainan tadi. Selesai sudah acara Kul pada malam hari ini, Bapak Ibu bisa pulang, langsung nanti ngambil makanan di sebelah ya, di parkiran saudara ya. Terima kasih buat semuanya partisipasinya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.